Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L Evolusi yang beranggotakan saya sendiri, Samira Iza Bahaya. Saya Friendly Nivana Sinaga. Saya Ibnu Aji Saputro. Saya Muhammad Seman. Baik, sebelumnya terima kasih kawan-kawan sudah berhadir pada diskusi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai video YouTube yang membahas tentang seleksi alam, dan kita akan memilih mana yang menurut kita terbaik dari ketiga video yang sudah kita pilih. Baik, langsung saja kita membahas video YouTube yang pertama yang berjudul Bagaimana Seleksi Alam Bekerja oleh Dr. Ridul Hasan. Menurut saya sendiri, dari apa yang saya tonton dari video tersebut, dapat saya tangkap bahwa alam semesta memunculkan individu-individu atau spesies-spesies dalam waktu yang lama. Ya, benar. Saya sendiri setuju dengan hal itu. Dan juga dikatakan munculnya miliaran spesies yang ada di saat ini dipengaruhi oleh seleksi alam dan mutasi. Menurut saya ini bersesuaian dengan materi yang sudah kita pelajari. Kalau dari saya menangkap di video itu juga dijelaskan contoh dari seleksi alam seperti munculnya anjing saat ini yang beragam. Sekitar bertahun-tahun yang lalu, anjing-anjing tersebut adalah serigala yang didomestikasi oleh manusia. Berdasarkan yang saya tonton juga, ada beberapa pernyataan dari Dr. Ridul Hasan ini yang menurut saya sedikit kurang tepat. Yang tadi anjing beragam ini merupakan hasil domestikasi serigala, dikatakan dapat kembali menjadi serigala lagi, yaitu wujud asal spesies dari berbagai macam anjing saat ini. Kemudian dari video ini juga saya tangkap dijelaskan contoh adaptasi itu adalah katak kaki panjang lebih dapat beradaptasi dengan lingkungannya atau bisa dapat menguntungkan, misalnya kemampuan dia melompat sangat diperlukan lama-lama populasi katak kaki panjang yang akan mendominasi, atau sebaliknya. Saya setuju juga dengan pernyataan beliau di video ini. Gimana dari teman-teman yang lain? Aku juga setuju gitu dengan pernyataan beliau bahwa spesies yang sama dikumpulkan atau terisolasi kemudian kawin dalam tempat terpisah dalam waktu ribuan tahun bahkan ribuan generasi. Ini dapat menyebabkan spesies yang berbeda. Kalau dari aku juga setuju. Inilah mengapa spesies yang berada pada suatu habitat tertentu akan memiliki struktur yang kurang lebih sama dengan maksud tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sama pula. Seperti yang dikatakan Titin awal tadi, bahwa Dr. mengatakan bahwa spesies baru hasil evolusi dapat kembali lagi ke bentuk awal. Beliau memberikan contoh lain seperti hasil evolusi kadal berasal dari amfibi. Bisa saja berubah kembali menjadi amfibi. Saya rasa saya pun kurang setuju dengan ini. Ya benar, karena evolusi setahu saya itu bersifat tidak dapat kembali ke spesies awal atau spesies sebelumnya. Nah, bagaimana dengan tanggapan kawan-kawan yang lain? Apakah masih ada? Dari aku mungkin sudah sangat setuju dengan pendapat kawan-kawan yang lain. Dari aku juga setuju. Oke, mungkin dapat saya simpulkan ya. Terima kasih teman-teman atas pendapat-pendapatnya. Dapat saya simpulkan di video ini sudah cukup jelas menyampaikan contoh evolusi melalui domestikasi dan evolusi menurut lokasinya. Namun kita kurang setuju dengan pendapat pembuat video yang menyatakan bahwa evolusi bersifat dapat kembali ke spesies awal atau sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk membahas video kedua yang berjudul Mekanisme Evolusi Darwin dengan Seleksi Alam, yang diunggah oleh akun YouTube Evolusi. Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian mengenai video tersebut? Saya persilakan. Mungkin saya pertama, dari yang saya tangkap ya video pembuat video tersebut menekankan 2 poin yang mekanisme evolusi, yaitu seleksi alam, yang mana sudah kita tahu seleksi alam itu merupakan perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh lingkungan. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu adaptasi.
Adaptasi pun yang kita tahu bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Saya cukup setuju dengan paham yang disampaikan oleh video ini. Iya ya, pembuat video pun menyertakan contoh beserta penjelasannya seperti mengapa beruang kutub warnanya putih atau sama dengan es dan mengapa beruang hutan justru warnanya hitam atau coklat kebanyakannya. Video tersebut menjelaskan bahwa baik hutan maupun kutub berpeluang menghasilkan spesies warna putih maupun coklat. Namun karena warna mereka yang sama dengan lingkungannya dapat digunakan untuk mengelabui mangsanya, sehingga dua tempat tersebut memiliki warna bulu yang berbeda sesuai daerah lingkungannya. Benar kata Seman, sehingga di kutub itu juga tersisa beruang putih dan di hutan tersisa beruang hitam. Sehingga beruang dengan warna ini saling kawin dan berpeluang untuk menghasilkan warna berbeda dan peluang untuk menghasilkan warna berbeda pun semakin kecil. Ini adalah contoh seleksi alam yang menurut saya cukup mudah untuk dipahami. Izin berpendapat juga di video yang kedua ini juga mengatakan bahwa mekanisme seleksi alam Darwin telah terbukti di sekitar kita. Nah, video ini pun membuat contoh lain yaitu ngengat biston betularia yang pastinya sudah familiar di telinga kita. Sebelum masa revolusi industri memiliki populasi berwarna putih yang sangat banyak yang disebabkan oleh kamuflase dengan pohon-pohon berwarna cerah. Namun setelah revolusi industri terjadi, polusi udara menyebabkan pepohonan berwarna gelap sehingga ngengat biston putih mengalami depopulasi karena mudah terlihat oleh mangsanya, sedangkan ngengat biston berwarna hitam mengalami lonjakan populasi. Menurut saya apa yang contoh yang telah disampaikan Ibu dan Mira tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik di video, sehingga bahkan orang awam pun mungkin mudah untuk memahami contoh-contoh tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada pendapat lain mengenai video yang kedua? Cukup. Baik, maka dapat kita lihat bersama di video kedua ini menjelaskan tentang contoh-contoh yang mudah dipahami mengenai adaptasi di mana hewan atau makhluk hidup yang diseleksi oleh alam dan membuat hewan-hewan tersebut menjadi beradaptasi dengan keadaan. Maka membuat hewan-hewan tersebut menjadi berevolusi secara fisik dan morfologi. Pembuat video pun menjelaskan dengan baik melalui slide PPT yang benar, namun pembuat video hanya berfokus pada mekanisme seleksi alam oleh Darwin. Baik, selanjutnya kita membahas tentang video yang terakhir, yang ketiga, yaitu Natural Selection Explained Simply, yang diunggah oleh akun YouTube Joe James. Nah, dari video tersebut yang telah kalian tonton, apakah ada pendapat dari teman-teman sekalian? Terlebih dahulu, dipersilakan. Mungkin aku izin berpendapat. Video tersebut ada menjelaskan tentang frasa survival of the fittest yang memiliki arti terbaik atau secara harfiah yang paling cocok secara fisik, tetapi bukan dimaksud dengan yang terkuat, namun tentang anggota spesies manapun yang paling cocok dengan lingkungannya. Ini bersesuaian dengan apa yang kita pelajari, yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungannya lah yang akan bertahan, bukan yang terkuat secara fisik. Ya, benar teman, saya pun setuju. Melalui contoh yang diberikan di video tersebut adalah ngengat, bukan yang terkuat, tapi ngengat ini yang berwarna coklat yang hidup di hutan pinus akan lebih beruntung menghindari dimakan oleh predator daripada ngengat putih dari spesies yang sama. Sebenarnya secara intrinsik tidak ada yang lebih baik antara ngengat coklat maupun ngengat putih, namun kebetulan saja salah satu ngengat tersebut lebih cocok dengan lingkungannya. Ya, contoh yang ada di video ketiga ini sama kayak video yang kedua. Bedanya cuman di ngengat ini hidupnya di salju gitu. Setuju dengan pendapat Titin, keadaan ngengat tersebut dapat berbalik
jika turun salju di lingkungan tersebut, yang mana memberi keuntungan bagi ngengat berwarna putih untuk mengelabui predator. Tapi dijelaskan juga bahwa predator, kelangkaan, dan persaingan antar anggota spesies inilah yang menyebabkan tekanan selektif. Tidak ada lingkungan yang akan sepenuhnya mendukung suatu populasi secara terus-menerus dan tidak terbatas, sehingga hanya beberapa spesies yang dapat bereproduksi di saat populasi telah mencapai jumlah maksimumnya. Seperti kasus harimau dan rusa, jika populasi harimau tinggi, lingkungan tidak dapat mendukung mereka semua. Rusa akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup akibat memenuhi kebutuhan makanan harimau. Harimau terkuat dan tercepat akan lebih baik dalam menangkap dan akan jadilah yang bertahan hidup. Sementara rusa yang paling lambat dan paling lemah akan menjadi makanan harimau. Harimau yang paling lambat akan mati kelaparan akibat kalah cepat dengan harimau yang memiliki kemampuan lebih. Ya benar teman, berarti sangat berhubungan. Dan di video ini pun juga dijelaskan tekanan yang dihadapi ini dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama, yaitu adanya variasi, kompetisi, dan hereditas. Oke, baik. Mungkin izin menyimpulkan pada video ketiga ini, pembuat video menjelaskan mengenai survival of the fittest beserta contoh sederhana yang mana yang akan mampu bertahan hidup ialah yang paling cocok dengan lingkungannya. Dijelaskan pula mengenai tekanan selektif beserta faktor penyebabnya, dan 3 tekanan lingkungan, yaitu variasi, kompetisi, dan hereditas, dan disajikan dengan cukup baik melalui animasi-animasi dan penjelasannya yang sangat jelas. Nah, setelah kita membahas ketiga video tersebut, menurut teman-teman sendiri yang manakah yang dapat kita simpulkan menjadi video yang paling baik? Mungkin aku izin menyimpulkan, menurut saya dari ketiga video tersebut, video yang terbaik itu video yang berjudul Natural Selection Explained Simply, karena di dalam video tersebut membahas tentang suatu spesies yang memiliki keistimewaan dan juga kecocokan terhadap lingkungannya, maka dia akan menang. Tetapi jika spesies tersebut tidak memiliki kecocokan terhadap lingkungannya, maka spesies itu akan kalah dan akan digantikan oleh spesies yang paling dominan dengan lingkungan tersebut. Inti dari video ini menjelaskan tentang persaingan seleksi alam terhadap spesies dan lingkungannya. Nah, lanjut ke aku ya. Dari aku, video 1 dan 2 itu cukup bagus, namun video ketiga itu lebih menarik dalam pembahasan dan penayangannya, menunjukkan tentang betapa sebuah dari mekanisme seleksi alam dapat mempengaruhi kehidupan. Ya, betul, setuju dengan Julian Seman. Video ketiga yang berjudul Natural Selection Explained Simply itu terbaik dikarenakan dia menjelaskan secara rinci mengenai seleksi alam beserta contoh-contoh yang mudah dipahami. Bahkan dampak-dampak yang akan bertahan setelah terjadinya seleksi alam. Dijelaskan juga beberapa faktor penting kayak dalam seleksi alam tersebut. Video pertama cukup bagus, namun tadi ada hal yang kita kurang setujui, dan yang kedua pun cukup bagus, namun masih terlalu bergantung pada seleksi alam melalui pendapat Darwin. Baik, mungkin dapat saya simpulkan dari ketiga pendapat teman-teman tadi, saya pun setuju dengan pendapat-pendapat kalian bahwa video ketiga merupakan yang terbaik karena dapat menjelaskan tentang bagaimana kerja seleksi alam dengan baik dan sangat jelas. Maka dapat kita simpulkan bahwa video terbaik dari ketiga video yang telah kami pilih itu adalah video yang ketiga, yaitu Natural Selection Explained Simply, yang diunggah oleh akun YouTube Joe James, sebab pembahasannya yang rinci dan disertai alasan serta faktor yang mudah dipahami mengenai seleksi alam, dan disertai penayangan video yang menarik untuk ditonton. Baik, sekian diskusi kami dari kelompok L mengenai seleksi alam. Mohon maaf apabila dalam perkataan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih.